Kalau orang tua kamu masih sering lemas, mudah capek, atau kurang bersemangat di pagi hari, mungkin bukan karena usia, tapi karena 7 kebiasaan pagi ini yang belum mereka lakukan. Halo sahabat Dapur Sehat, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting untuk orang-orang yang kita cintai, yaitu para lansia di rumah kita. Banyak orang mengira bahwa lemas dan lesu di pagi hari itu sudah wajar untuk usia 60 ke atas. Padahal itu tidak benar. Dengan kebiasaan pagi yang tepat, lansia bisa tetap sehat, aktif, dan penuh semangat setiap harinya. Yuk kita simak 7 kebiasaan pagi yang terbukti membuat lansia lebih sehat dan segar. Dan yang paling penting, semua ini mudah dan gratis dilakukan di rumah. Kebiasaan pertama yang wajib dilakukan setiap pagi adalah minum air putih segera setelah bangun tidur. Bukan kopi, bukan teh, tapi air putih hangat. Kenapa? Karena saat tidur 6-8 jam, tubuh kita tidak mendapat asupan cairan sama sekali. Lansia khususnya sangat rentan mengalami dehidrasi ringan yang bisa menyebabkan pusing, lemas, dan sulit berkonsentrasi di pagi hari. Minumlah 1-2 gelas air putih hangat dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur. Ini saja sudah cukup untuk mengaktifkan metabolisme, melancarkan pencernaan, dan memberi energi awal untuk memulai hari. Kebiasaan kedua adalah berjemur. Tapi ingat, berjemurnya harus di waktu yang tepat ya, antara jam 7 sampai jam 9 pagi, bukan siang hari. Sinar matahari pagi mengandung UVB yang membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin D ini sangat penting untuk lansia karena membantu penyerapan kalsium, menjaga kekuatan tulang, meningkatkan imunitas, dan bahkan memperbaiki suasana hati. Cukup 10-15 menit saja setiap pagi. Bisa sambil duduk santai di teras atau berdiri di halaman. Jangan lupa pakai topi kalau lebih dari 20 menit. Kebiasaan ketiga adalah sarapan tepat waktu. Banyak lansia yang melewatkan sarapan atau makan terlalu siang, dan ini sebenarnya berbahaya. Setelah tidur semalaman, kadar gula darah lansia turun cukup signifikan. Kalau tidak segera diisi dengan sarapan bergizi, lansia bisa merasa lemas, gemetar, pusing, bahkan moodnya jadi buruk. Sarapan ideal untuk lansia mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi atau ubi, protein seperti telur atau tempe, dan sayuran. Hindari makanan yang terlalu berminyak atau terlalu manis di pagi hari. Kebiasaan keempat adalah bergerak. Lansia tidak perlu olahraga berat. Cukup gerakan ringan selama 10 menit di pagi hari sudah memberikan manfaat luar biasa. Gerakan ringan di pagi hari membantu melancarkan peredaran darah, melenturkan sendi yang kaku setelah tidur, meningkatkan keseimbangan tubuh yang sangat penting untuk mencegah lansia jatuh, serta membuat pikiran lebih segar dan fokus. Gerakannya tidak perlu susah, bisa berupa peregangan tangan dan kaki, jalan kaki pelan di dalam rumah atau halaman, atau senam lansia ringan. Yang penting dilakukan secara rutin setiap hari. Kebiasaan kelima mungkin yang paling sering diabaikan, tapi manfaatnya luar biasa, yaitu latihan pernafasan dalam atau meditasi singkat selama 5 menit. Lansia sering menghadapi tekanan pikiran, khawatir soal kesehatan, merasa kesepian, atau memikirkan anak cucunya. Latihan nafas dalam terbukti secara ilmiah dapat menurunkan hormon stres, menstabilkan tekanan darah, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan perasaan tenang dan bahagia. Caranya sangat mudah. Duduk dengan nyaman, tarik nafas perlahan lewat hidung selama 4 hitungan, tahan 2 hitungan, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 hitungan. Ulangi 5-10 kali. Itu saja sudah cukup. Kebiasaan keenam adalah melatih otak di pagi hari. Otak seperti otot, kalau tidak dipakai, lama-lama akan melemah. Dan ini adalah salah satu kunci utama mencegah pikun pada lansia. Tidak perlu yang susah-susah, cukup membaca koran atau majalah, mengisi teka-teki silang, bermain catur atau kartu bersama keluarga, atau bahkan menonton berita dan mendiskusikannya. Aktivitas kognitif ringan di pagi hari membantu menjaga koneksi antar sel saraf otak tetap aktif, melatih daya ingat, dan membuat lansia tetap merasa produktif dan berharga. Dan kebiasaan ketujuh yang tidak kalah penting adalah bersosialisasi. Interaksi sosial adalah kebutuhan dasar manusia di segala usia, termasuk lansia.
Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang aktif bersosialisasi memiliki risiko depresi yang jauh lebih rendah, kesehatan jantung yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang dibanding lansia yang sering menyendiri. Mulailah dari hal sederhana, ngobrol santai saat sarapan bersama, telepon atau video call dengan anak cucu yang jauh, atau sekedar menyapa tetangga di pagi hari. Kehangatan sosial ini adalah obat alami yang tidak bisa dibeli di apotek manapun. Oke, sahabat Dapur Sehat, itu tadi 7 kebiasaan pagi yang bisa kita terapkan untuk orang tua atau diri kita sendiri yang sudah memasuki usia lansia. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe ya, supaya kamu tidak ketinggalan tips kesehatan alami lainnya dari Dapur Sehat. Dan yang paling penting, share video ini ke grup WhatsApp keluargamu, karena mungkin ada anggota keluarga lain yang juga perlu informasi ini untuk menjaga orang tua mereka. Tulis di kolom komentar nama orang tua atau kakek nenek kamu dan doakan mereka sehat selalu. Kita doakan bersama ya.